Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puja dan puji syukur kita ucapkan kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya jemaah. Yang mana ketika kita diperintahkan untuk menghitung nikmat Allah Jalla Jalaluh, maka sungguh kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat tersebut. Dan dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh, maka sempurnalah kebaikan-kebaikan. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kemudian kita bersaksi tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana semua ibadah harus kita ikhlaskan kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian selawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu, semoga senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini kita bisa duduk, kita bisa melanjutkan pelajaran dan kajian kita, masih membahas kitab yang dituliskan oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala, yaitu prinsip dasar Islam, yang mana seorang yang mengatakan dia memiliki agama Islam atau dia mengatakan dirinya adalah Muslim, wajib dia untuk mengetahui hal tersebut. Karena kenapa? Seorang itu dia tidak hanya cukup mengatakan dirinya Islam saja, tapi dia harus memperbaiki jati dirinya, dia harus memperbaiki tata cara dia beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia belajar ilmu agama, itu yang harus dia pahami jemaah. Karena sebagaimana yang pernah kita sebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa inna rajula, contohnya adalah sesuatu yang sudah diwajibkan oleh Allah. Di antaranya adalah salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli salatan sitina sanatan lam tuqbal lahu salat. Ada orang-orang di antara kalian yang dia salat 60 tahun dia salat, tapi Allah Rabbul Alamin tidak terima salatnya. Kenapa tidak diterima? Yutimma ruku'ahu wa la yutimma sujudahu. Tu rukuknya tumakninah lurus, tapi ketika dia sujud belum nyampe keningnya di tempat sujud, Allahu Akbar. Belum tegak pula punggungnya, Allahu Akbar, dan seterusnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam yutimma sujudahu wa la yutimma ruka'ahu. Ada di antara kalian yang dia ketika sujud dia sempurnakan sujudnya. Bahkan ada orang saking ruku, saking husuknya jemaah sujud itu sampai tidur dia. Orang sudah salam dia masih tidur, saking kenikmatan dia melakukan sujud tersebut. Tapi ketika dia ruku, dia belum lurus punggungnya, sami Allahu liman hamidah, belum tegak lagi, Allahu Akbar. Sebagaimana yang pernah kita sebutkan, ada orang tuh ketika datang bulan Ramadan dia salat tarawih 25 rakaat itu cuma 5 menit cuma. Antum bayangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wallahi itu tidak akan diterima oleh Allah Jalla Jalaluh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal tersebut. Maka kita yang mengatakan diri kita adalah orang muslim, ayo kita perbaiki tata cara beribadah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian kita pelajari apa yang harus kita pelajari dari prinsip dasar Islam tersebut. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan di antara prinsip dasar Islam yang kita sebutkan yang pertama adalah mensyukuri nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala.
yang mana ketika Allah Jalla Jalaluhu memberikan nikmatnya kepada kita, yang wajib bagi kita adalah melakukan semua yang diwajibkan oleh Allah, kemudian meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan itu cara bersyukur jemaah. Bukankah Allahu Rabbul Alamin memberikan sesuatu yang sangat sempurna yang kita akan banggakan nanti di depan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Apa itu? Agama Islam. Maka untuk mensyukuri hal tersebut, kewajiban kita adalah atas karunia-Nya kita terima, kemudian kita kerjakan dia. Kemudian kita sampaikan kemarin bahwasanya ketika Allah Jalla Jalaluhu memberikan kewajiban kepada kita, maka kita harus mengingat bahwasanya kewajiban yang diberikan oleh Allah itu bukan karena Allah itu butuh sama kita, tidak, tetapi kita yang butuh sama Allah. Maka jangan sampai antum ketika melakukan suatu kebaikan kita menyombongkan diri, nggak ada untungnya. Bahkan ada orang baru melakukan sedikit tentang Islam, baru sedikit dia mungkin berdakwah di jalan Allah, dia menyombongkan dirinya. Maka kita katakanlah, antum berdakwah itu antum yang mengharapkan kebaikan dari hal tersebut. Kita melakukan ibadah bukan karena Allah itu butuh sama kita. Misalnya melakukan sholat 5 waktu. Antum kira Allah itu butuh supaya antum sholat? Tidak. Tetapi kita yang butuh kepada Allah Jalla Jalaluhu. Mudah-mudahan dengan sholat itu Allah bantuin kita. Maka jangan sampai kita melalaikan kewajiban kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jangan harap ketika ada orang-orang yang jauh dari Allah, ketika orang-orang yang dia meninggalkan Allahu Rabbul Alamin, Allah berikan dia kebahagiaan dunia dan akhirat, maka wallahi tidak bakalan dikasih oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka di sini Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepada kalian. Bersyukurlah kepadaku dan jangan kalian ingkar kepadaku. Kemudian kewajiban apa yang harus dilaksanakan kepada Allah di atas karunia yang telah diberikan kepada kita, maka jelas yang paling baik dari yang kita lakukan berterima kasih kepada Allah Jalla Jalaluhu adalah beribadah dengan mengikhlaskan semua amalan tersebut. Kita sholat ini bukan karena supaya disanjung sama orang, lah. Kita melakukan suatu amalan duduk di majlis taklim bukan karena supaya nanti kita dibilangin alim, lah jemaah. Kita ikhlaskan karena Allah Jalla Jalaluhu. Kita enggak perlu sanjungan orang lain, kita enggak perlu kebanggaan dari orang lain, tidak. Tapi yang kita harapkan adalah Allah Jalla Jalaluhu. Karena Allah yang maha menolong semua keadaan kita jemaah. Kemudian mentauhidkan Allah Jalla Jalaluhu, menjauhkan diri kita dari semua kesyirikan. Kemudian mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, dan dengan hal itu kita menjadi muslim yang benar. Maka dengan hal tersebut seorang itu akan dianggap menjadi muslim yang benar mana? Ketika dia mengikhlaskan ibadah karena Allah, dia lakukan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian jelas yang telah lalu kita sebutkan sesuai dengan pemahaman para sahabat. Maka oleh karena itu jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, agar orang menjadi muslim yang benar, maka wajib bagi orang tersebut untuk menuntut ilmu Allah Tabaraka wa Ta'ala, syariat Islam. Karena kita harus belajar tentang Islam ini jemaah. Karena Islam itu adalah ilmu dan amal soleh. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Jalla Jalaluhu dengan membawa keduanya. Kata Allah Rabbul Alamin, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Maka dialah yang telah mengutus Rasulullah dengan petunjuk yaitu Al-Qur'an dan agama yang benar untuk diunggulkan dari agama-agama yang lainnya. Walaupun orang-orang musyrik itu tidak suka dengan agama Islam. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu mengatakan dalam firman-Nya yang lain, kata Allah Rabbul Alamin, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Maka dialah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa petunjuk dan agama yang benar
agar dimenangkannya dari agama yang lain, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, atau cukuplah Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi kita. Maka Al-Ustaz rahimahullahu taala beliau mengatakan yang dimaksud di sini al-huda adalah petunjuk. Yang dimaksud adalah petunjuk di sini adalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian agama yang benar adalah amalan-amalan soleh yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Jalla Jalaluhu mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kebenaran dari kebatilan. Semua dijelaskan oleh Allah Jalla Jalaluhu, disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah menjelaskan semuanya jemaah. Tidak ada yang luput dari apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebelum beliau meninggal dunia, taraktukum ala mislil bayda lailuha kanahariha la yazigu anna illa halik. Maka aku tinggalkan kepada kalian sesuatu yang sangat terang benderang sekali, yang mana di waktu malam itu kayak siang hari. Kalian tidak akan tersandung dengan batu. Kalian tidak akan kesenggol dengan apa yang membuat kalian kesenggol di malam harinya. Jelas sekali. Jalan itu lurus, jalan itu jelas, dan dia adalah Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semuanya telah sempurna diturunkan oleh Allahu Jalla Jalaluhu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pula telah menyebutkan, menjelaskan nama-nama Allah, menjelaskan sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, hukum-hukum dan berita yang datang dari Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian memerintahkan semua yang bermanfaat bagi hati, kemudian ruh, kemudian jasad, dan bahkan beliau memerintahkan kita untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Karena enggak ada gunanya antum beribadah banyak-banyak tapi enggak ikhlas karena Allah Jalla Jalaluhu. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, hal ataka hadisul ghasyiyah. Maka tahukah kalian, sudahkan kalian mendengar datangnya hari kiamat? Wujuhu yawma idzin khasyiyah, yang mana pandangan-pandangan mereka itu takut berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Padahal sebelumnya kata Allah Jalla Jalaluhu, amilatun nasibah. Dia sudah mengamalkan ini, mengamalkan ini, mengamalkan ini, banyak amalan yang dikerjakan. Banyak dia diamalkan yang dia kerjakan amalan-amalan tersebut. Tapi apa yang dia dapatkan? Tasla narun hamiyah. Dia dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Jalla Jalaluhu. Karena kenapa? Banyak amalan yang dia kerjakan tidak ikhlas karena Allah Jalla Jalaluhu. Amalannya tidak akan benar. Banyak dia melakukan amalan ikhlas karena Allah, tapi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka amalannya juga tidak ada gunanya jemaah. Maka syarat amalan kita sebutkan ada dua, ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntutan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian memiliki akhlak yang mulia, beramal amal soleh, kemudian beradab dengan adab yang bermanfaat. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Rabbul Alamin untuk memperbaiki akhlak. Maka orang-orang yang mengatakan dia beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tunjukkan akhlak kita yang baik. Jangan mudah mencaci maki, jangan mudah mencela. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa la'anan wala fahasan wala ta'anan. Beliau tidak mudah mencela orang lain. Beliau tidak mudah mencaci maki orang lain. Beliau tidak mudah menghina orang lain. Itu adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling baik keimanan kepada Allah Jalla Jalaluhu adalah orang yang memiliki akhlak yang baik dia. Kemudian dia juga jangan sampai memiliki akhlak yang buruk yang membahayakan hati, membuat badannya rusak, juga dunia dan akhiratnya. Begitu juga di antara cara untuk mendapatkan hidayah dan mensyukuri nikmat dari Allah Jalla Jalaluhu adalah menuntut ilmu syar'i jemaah. Menuntut ilmu syar'i. Dan ini adalah jalan yang lurus yang disebutkan oleh Allah Jalla Jalaluhu, wa hada sirati mustaqima. Ini adalah jalanku yang lurus, as-sirat al-mustaqim, yaitu untuk memahami antara yang hak dan yang batil. Dan ini butuh kita
supaya kita bisa membedakan, oh ini benar, ini salah, oh ini haram, ini halal. Maka belajar ilmu agama. Banyak orang-orang yang nggak paham dia ilmu agama, dia terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang haram. Ada orang dia mengatakan bahwasanya darah ular itu banyak manfaatnya Ustaz. Di antara perempuan mungkin kalau kita minum nanti kita awet muda Ustaz, biar kita tidak menua Ustaz. Padahal kita ketahui bahwasanya sebagian orang atau bahkan disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ular itu hukumnya adalah haram dan dia tidak boleh dikonsumsi dan yang lainnya. Maka menuntut ilmu syar'i itu diantara cara untuk bisa membedakan mana yang batil, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, mana yang halal, mana yang haram, mana yang bermanfaat dan mana yang bermudarat. Kemudian menuntut ilmu itu pasti akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Pernah disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Faman arada dunya fa alaihi bil ilmi." Siapa di antara kalian yang menginginkan kebahagiaan dunia, berilmu dia, berilmu. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa di antara kalian ingin supaya akhiratnya itu baik dia, maka berilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang dia ingin bahagia di dunia, dia ingin bahagia di akhirat dengan ilmunya. Karena orang yang berilmu itu sedikit saja yang dia lakukan, kemudian orang yang tidak berilmu mengamalkan banyak amalan, tidak ada gunanya. Maka lihat ketika ada seorang yang mencela Ibnu Abbas, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau Ibnu Mas'ud. Dia melihat ada Ibnu Mas'ud naik ke pohon. Dilihat kakinya beliau itu kecil sebelah, diketawain sama yang lainnya. Kakinya ente kok kecil sebelah? Baru tahu anak ini, diajak-ajak dia, kakinya pendek sebelah, kakinya enggak ada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak layak kalian untuk mencela sahabatku. Dia kalau seandainya berinfak, dengan sedikit saja dia berinfak, itu lebih besar pahalanya daripada kalian beramal dengan gunung Uhud. Karena kenapa? Karena dia memiliki ilmu, dia faham dengan syariat Allah Jalla Jalaluhu, dia faham mana halal, mana yang haram, mana yang harus dilakukan dan seterusnya. Nah, kemudian seorang muslim cuma yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, tidak cukup baginya hanya sekedar dia mengatakan saya Islam, enggak cukup. Tanpa dia memahami kemudian mengamalkannya. Karena konsekuensi ketika ada orang mengatakan cinta kepada Allah Jalla Jalaluhu itu butuh bukti, jemaah. Butuh bukti. Kita mengatakan seperti ini kepada orang lain, orang itu butuh bukti dia. Oh, saya adalah orang Islam. Maka seorang Islam yang mengaku dirinya adalah Islam, dia harus buktikan keislamannya tersebut. Dan dia harus melakukan konsekuensi dalam Islam. Untuk itu menuntut ilmu syar'i merupakan jalan menuju kebahagiaan yang abadi. Maka seorang muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu syar'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib bagi orang-orang yang mengatakan dirinya adalah orang muslim, terutama yang diwajibkan oleh Allah tabaraka wa taala dari salat. Karena banyak di antara kita tidak paham dengan sholat kita. Banyak jemaah. Kita aja yang sudah belajar ini masih banyak sekali yang kita nggak pahami dari sholat kita jemaah. Banyak. Ada tata cara yang kita kerjakan ternyata itu tidak ada dalilnya dari Nabi SAW. Mulai dari kita berudu, kita masuk ke dalam sholat, kemudian kita keluar dari sholat itu sudah diajarkan oleh Allah Jalla Jalaluhu dan Rasulnya SAW. Maka kita harus pelajari sehingga sholat yang kita kerjakan ini akan mendapatkan pahala dan gak sia-sia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu." Amalan yang paling pertama yang akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah salat, jemaah. Salat. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha. Kalau salatnya bagus, dia akan selamat dan dia akan sukses. Fa in fasadat faqad khaba wa khasara. Kalau sholatnya buruk, dia hanya sekadar mengerjakan sholat adat kebiasaannya, dulu ruku, tidak ini, dia nggak paham mana rukunya, mana wajibnya, mana syaratnya, maka akhirnya tidak ada gunanya amalan tersebut. Padahal itu adalah amalan yang menjadi tolak ukur kita akan diselamatkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Maka perbaiki yang wajib-wajib,
Mana lagi seorang suami ketika dia sudah menikah, ketika dia sudah memiliki istri, ada kewajibannya dia harus tunaikan kepada istrinya. Seorang istri ada kewajiban yang harus dia tunaikan kepada istrinya. Seorang suami ada kewajiban yang tunaikan kepada istrinya, seorang istri ada kewajiban yang harus ditunaikan kepada suaminya. Seorang anak ada yang harus ditunaikan kepada orang tuanya. Itu butuh dipelajari, jemaah. Jangan hanya sekedar, oh saya sudah Islam cukup, oh saya sudah berbuat baik kepada orang lain, tapi kepada keluarganya tidak ada berbuat baik maka harus dipelajari hal tersebut, terutama yang wajib-wajib nih seperti sholat, kemudian puasa, kemudian dia syariat-syariat yang lainnya seperti tauhid, ini juga wajib, karena dia kalau mengamalkan amalan tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka, dia tidak ikhlas, maka amalannya akan ditolak oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Nah, kemudian menuntut ilmu itu duduk sebentar di majlis taklim itu adalah jalan menuju surga, jemaah. Antum kalau kepengen mudah masuk surga itu duduk di majlis taklim. Duduk di majlis taklim, jemaah. Kita butuh majlis taklim, jemaah. Kadang-kadang nih hati kita ini hitam, jemaah. Hitam dengan perkara dunia. Kita lupa sama Allah Jalla Jalaluhu. Padahal yang memberikan kebutuhan kita adalah Allah Rabbul Alamin. Yang memberikan kita kesehatan hari ini adalah Allah. Yang membuat keluarga kita bahagia, anak istri kita sehat itu Allah. Yang menjadikan suami kita ini terus taat kepada Allah adalah Allah Rabbul Alamin. Maka terus bersyukur, terus kerjakan apa yang bisa kita kerjakan dan yang lainnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Itu barang siapa di antara kalian yang dia menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, ada di antara kita Masya Allah, Allah kasihkan hidayah dia dengan nikmat tersebut. Karena enggak semua orang bisa mendapatkan nikmat tersebut. Cuma duduk di majlis taklim enggak semua orang bisa. Maka antum berbahagia bisa duduk di majlis taklim. Berbahagia dengan hal tersebut. Kata Nabi SAW, itu barang siapa di antara kalian yang menempuh perjalanan. Padahal di waktu sore ini tadi pagi kita udah bekerja. Seharusnya berkumpul dengan keluarga, istirahat, main-main dengan anak misalnya. Tapi kita gunakan sebentar duduk di majlis taklim Allahu Jalla Jalaluhu untuk mempelajari ilmu, jemaah. Dan Allahu Rabbul Alamin akan memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya, jemaah. Masuk ke dalam surganya. Nah, itu di antara cara kita untuk mensyukuri nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, kerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah. Kemudian di antaranya adalah mensyukuri nikmat Allah dengan menuntut ilmu syar'i. Dan itu yang kedua, jemaah. Yang kedua di antara cara mensyukuri nikmat Islam adalah pentingnya ilmu syar'i, dan antum harus yakin dengan hal tersebut. Karena ketika ada orang mempelajari ilmu syar'i kemudian kita menjadi soleh, jemaah. Jangan antum sampai mengira bahwasanya itu hanya bermanfaat bagi antum sendiri saja, tidak. Tetapi ternyata itu akan bermanfaat bagi orang lain. Bahkan itu akan kita wariskan kepada orang-orang di setelah kita. Bukankah yang kita harapkan setelah kita meninggal dunia adalah doa dari anak-anak yang soleh? Doa dari anak-anak yang soleh itu yang kita harapkan. Bukankah yang kita harapkan setelah kita meninggal dunia itu ada pahala yang terus ngalir terus, sampai nanti kita ketemu dengan Allah Jalla Jalaluhu sudah ada pahala, tumpukan pahala yang disiapkan oleh Allah Rabbul Alamin. Maka duduk di majlis taklim, menjadi orang-orang soleh, menjadi orang-orang yang bertakwa, maka itu akan kita wariskan kepada anak-anak kita, jemaah. Maka beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, kita dan anak-anak kita akan tetap senantiasa ditambahkan ilmu oleh Allah, diberikan hidayah dan istiqomah di atas ketaatan jikalau kita bersama keluarga itu nuntut ilmu. Duduk sejenak untuk mendengarkan kalamullah, jemaah, supaya kita menjadi orang-orang berbaik. Karena orang-orang kalau dia belajar ilmu agama itu nyaman keluarga. Antum kalau punya istri, dia duduk di majlis taklim kemudian dia paham agama, antum gak akan susah untuk ngurus dia. Karena dia tahu bahwasanya ke suami ini harus taat saya. Harus taat saya Ustaz. Karena kalau saya nggak taat nggak akan bakalan dibukakan 8 pintu surga sama Allah Rabbul Alamin. Itu di antara faedah. Antum kalau bawa istri antum duduk di majlis taklim keluar karena anak keluarga itu, antum nggak capek didik mereka.
Dan kita juga seorang istri, ketika kita bawa suami kita duduk di majlis taklim, kita seorang istri nggak akan capek juga. Seorang suami akan tahu kewajibannya untuk apa ke istrinya. Maka ketika dia duduk di majlis taklim, dia tidak mudah mencaci maki istrinya, tidak mudah memukul istrinya, memberikan kewajiban apa yang diberikan untuk istrinya. Begitu juga dengan seorang istri, dia taat kepada suaminya. Karena dia tahu ketaatan kepada suami itu adalah surga, kata Nabi SAW. Nabi SAW pernah bertemu dengan seorang sahabi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Zaujin anti, apakah engkau sudah nikah?" Maka sahabiat tersebut mengatakan, "Ya na'am ya Rasulullah, aku sudah nikah ya Rasulullah." "Aina kunti minhu?" Bagaimana posisi engkau dengan suamimu? Maka istri tersebut pun mengatakan, "Ya, apa yang bisa aku kerjakan dari ketaatan aku kerjakan ya Rasulullah. Apa yang enggak bisa aku lakukan untuk suamiku, aku minta maaf kepada suamiku." Ini wanita yang solehah. Dia kalau enggak bisa memenuhi suatu kebutuhan untuk suaminya, dia minta maaf. Walaupun mungkin kadang suaminya yang salah, tapi dia minta maaf. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita suami juga enggak boleh egois. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Unzuri aina anti, fa innahu jannatuki au naruki." Lihat posisi engkau dengan suamimu. Karena sesungguhnya suamimu itu bisa jadi surgamu dan bisa jadi nerakamu. Maka ketika kita duduk di masjid taklim dengan keluarga kita jemaah, maka kebaikan yang besar yang akan kita dapatkan semuanya. Maka tidak boleh seorang muslim itu mengabaikan hal tersebut. Tidak boleh dia menganggap remeh duduk di majlis taklim. Dan kita harus selalu bersikap penuh perhatian, terutama kepada anak-anak kita jemaah, kepada anak-anak kita. Maka silahkan antum sekolahkan dia di pondok pesantren, antum panggilkan dia ustadz untuk privat, ustadzah untuk privat, supaya dia menjadi baik jemaah. Kadang-kadang kan kita orang tua ini mendidik anak kita ini kan kadang nggak ada waktu, saudara jemaah. Yang mana seharusnya kita memang meluangkan waktu untuk anak-anak kita. Karena dia adalah generasi penerus kita jemaah. Maka kita butuh perhatian. Kemudian serius serta sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu syar'i, terutama yang wajib jemaah. Maka kita akan tetap berada di atas siratal mustaqim. Jika kita selalu belajar ilmu syar'i, kemudian beramal amalan yang saleh. Jika kita tidak memperhatikan dua hal yang penting itu atau yang penting ini, tidak mustahil iman dan Islam kita tidak terancam dalam bahaya. Orang kalau nggak paham ilmu syar'i jemaah, agamanya nggak karuan. Sampai dia nggak sholat, bolong-bolong sholatnya, datang pun sholat Jumat tuh ngobrol di belakang, nggak ada guna yang dia dapatkan. Padahal Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, "Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar." Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kita enggak paham jemaah. Maka butuh kita duduk belajar ilmu agama supaya menjadi sebab keimanan dan Islam kita menjadi kokoh. Sebab iman kita akan terus berkurang dikarenakan ketidaktahuan kita tentang Islam dan iman jemaah. Kadang-kadang kita akan jatuh kepada kekufuran. Banyak seorang istri yang dia tidak paham dengan tanggung jawab dia kufur kepada suaminya. Bahkan Nabi SAW menceritakan kepada kita jemaah. Nabi SAW mengatakan, dakhaltul jannatil bariha. Tadi malam aku masuk surga nih, dibawa oleh malaikat Jibril. Atau pas ketika juga Isra Mi'raj, dibawa oleh malaikat Jibril, fa inni ra'aitu aksar ahliya, yani neraka. Aku diperlihatkan di neraka itu, fa inni ra'aitu aksar ahliya an-nisa. Maka di dalamnya penghuninya adalah banyak perempuan di sana. Yakfurna, kata Nabi SAW. Dia kufur. Apa yang dia kufurkan ya Rasulullah? Apakah dia kufur kepada Allah? Tidak. Yakfurnal ashir. Dia kufur kepada suaminya. Hati-hati, ini juga kekufuran. Maka dengan kita duduk belajar ilmu syar'i, itu bisa menghindarkan kita dari kekufuran, menghindarkan kita dari perbuatan syirik, menghindarkan kita dari sebab banyaknya dosa dan maksiat yang kita lakukan. Bahkan iman kita ini akan menjadi jauh tidak ada gunanya. Maka dengan kita belajar, dengan kita mengerjakan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, akan membuat iman kita ini lebih berharga. Bahkan jelas iman ini lebih berharga daripada kehidupan kita jemaah. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dari sekian banyak waktu yang kita habiskan untuk bekerja, ada orang berusaha, ada orang berbisnis, ada orang berdagang,
ada orang kuliah dan lainnya. Apakah tidak ada waktu sedikit, barang sedikit kita gunakan untuk duduk majelis taklim jemaah? Iman itu turun naik jemaah. Dan jangan sampai kita meremehkan ketika iman itu turun jemaah. Hancur kita. Agama kita hancur jemaah. Maka disebutkan oleh para ulama, antum itu hendaknya meluangkan waktu untuk nuntut ilmu. Jangan ketika ada menuntut ilmu ketika ada luang waktu. Beda jemaah. Meluangkan waktu untuk nuntut ilmu itu beda. Antum duduk di majelis taklim ketika ada waktu luang. Kalau ketika ada waktu luang antum duduk di majelis taklim, nggak akan bakalan masuk jemaah. Nggak akan bakalan masuk. Walaupun mungkin antum paham apa yang dijelaskan oleh ustaz tersebut, keluar hilang karena hanya sekedar ngisi waktu kosong saja. Tapi kalau ada orang menyisihkan waktunya mungkin 1 jam sajalah dalam, atau mungkin beberapa jam dalam seminggu, atau bahkan disebutkan oleh beliau setidaknya nih sisihkanlah 1 jam setiap harinya untuk menambah keimanan, untuk memperkokoh, melindungi iman kita. Kemudian kita nggak perlu kayak seperti ustadz baca-baca kitab misalnya, nggak perlu. Kita nggak perlu harus menghafal hadis-hadis, nggak perlu, kata beliau, cukup pahami saja. Duduk, dengar kajian, antum nggak hafal dalilnya nggak jadi masalah. Yang penting antum paham dengan dalil tersebut. Yang penting antum tahu mana yang diharamkan oleh Allah, mana yang dihalalkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Mana yang dia adalah perbuatan ketaatan kepada Allah, mana perbuatan maksiat. Itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Maka seorang muslim dia harus terus belajar tentang Al-Qur'annya. Dia juga harus belajar tentang as-sunnahnya, yaitu dari Nabi SAW. Kemudian usahakan itu sesuai dengan pemahaman para sahabat jemaah. Memahami Al-Quran, Sunnah itu lihat orang-orang terdahulu memahaminya kayak gimana. Jangan asal-asalan. Ada orang kadang asal-asalan memahami Al-Quran ini dan yang lain. Memahami hadis pun seperti itu. Maka jangan. Sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat. Karena pada zaman para sahabat itu Al-Quran dan agama Islam diturunkan. Maka oleh karena itu jemaah, kita harus tahu tentang agama Islam dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Walaupun antum nggak hafal dalilnya, setidaknya tahulah. Oh, Nabi SAW mengatakan seperti ini, nggak boleh nyembah pohon, nggak boleh nyembah patung. Itu adalah perbuatan yang mungkar, selesai. Antum paham dengan hal tersebut. Sehingga ketika ditanya, oh Nabi seperti ini mengatakan seperti ini, mana bahasa Arabnya? Anda nggak hafal bahasa Arabnya, tapi Anda paham. Maka cukup dengan hal tersebut. Karena nggak semua kita bisa memahami, menghafal dan seterusnya. Nah, maka beliau mengatakan usahakanlah setiap waktu antum itu ada waktu yang antum sisihkan untuk menuntut ilmu. Mungkin barang waktu 1 jam, yaitu 40 menit untuk belajar tentang Islam. Baca-baca. Walaupun nggak mesti harus duduk di majelis taklim, baca apa yang bisa antum baca. Kalau enggak mungkin tonton di YouTube, kan ada kadang-kadang ustadz kita yang lewat berseliweran di YouTube. Coba antum dengarkan sedikit. Walaupun itu potongan-potongan, kadang yang potong-potongan itu masalahnya langsung masuk di telinga kita. Nah, ketaatan seorang suami kepada istrinya ada, cuma sepotong. Ketaatan seorang istri kepada suaminya ada sepotong. Dari dari waktu kita yang 24 jam, yaitu 1460 menit. Maka sisihkanlah waktu 1 jam untuk belajar tentang Islam setiap harinya, kata beliau. Nah, rahimahullahu ta'ala. Maka seorang muslim harus mengetahui tentang pengertian Islam, karena dia harus belajar tentang Islam, definisi, kemudian inti dari ajaran yang mulia tersebut. Maka ilmu syar'i mempunyai keutamaan yang sangat besar dibandingkan dengan harta yang kita miliki. Kemudian di antara cara mensyukuri nikmat Allah tabaraka wa taala, kita harus mengetahui bahwasanya ilmu syar'i itu lebih mulia daripada harta jemaah. Walaupun memang kita butuh harta. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang terbaik itu adalah orang yang dia kaya tapi dia bertakwa. Dia kaya, dia bertakwa. Dia punya duit tapi dia tidak lupa dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi kalau dipisahkan misalnya, oh ini ilmu, ini untuk nyari harta, maka jelas kemuliaan ilmu itu lebih atas daripada harta. Maka disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau wafat yaitu tahun 751 Hijriah. Beliau menyebutkan di antara perbedaan ilmu dan harta. Kita katakan ulang lagi bahwasanya orang muslim itu tidak dilarang untuk kaya, boleh. Tidak dilarang untuk kaya. Ingat, tidak dilarang untuk kaya. Tapi dia harus bertakwa.
dan bertakwa itu punya ilmu. Kata Nabi SAW, la ba'sa bil ghina liman ittaqo. Tidak mengapa orang itu kaya selama dia bertakwa. Berarti dia punya ilmu. Dia bisa mengelola hartanya tersebut ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini yang dipusingkan sama orang-orang miskin di zaman Nabi SAW. Orang kaya itu luar biasa jemaah. Kata orang-orang miskin datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlu dusur ya Rasulullah. Orang-orang kaya itu borong pahala mereka ya Rasulullah. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Dia sholat sama kayak kita sholat ya Rasulullah. Dia puasa sama kayak kita puasa. Tapi sayangnya ya Rasulullah, dia punya duit digunakan untuk berinfak di jalan Allah ya Rasulullah. Kita nggak ada ya Rasulullah. Orang-orang miskin itu mengeluh dengan hal tersebut. Karena kenapa? Orang kaya ini borong pahala dia, borong pahala karena kebaikan orang kaya tersebut. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dia yang sesuai dengan amalan tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, awalaisa qad ja'alallahu bima tasaddaqun. Bukankah Allah Jalla Jalaluhu telah menjadikan ada amalan-amalan yang sebanding dengan berinfak di jalan Allah Jalla Jalaluhu? Mana dia? Bikuli takbiratin sodako, bikuli tasbihatin sodako, bikuli tahmidatin sodako, bikuli tahlilatin sodako. Yang biasanya tiap selesai sholat kita baca. Tapi sayangnya jemaah, kita cuma baca selesai sholat doang. Setelahnya nggak ada. Mana terakhir kalinya antum setelah selesai sholat mengatakan subhanallah, subhanallah. Bahkan ada 2 kalimat kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dia ringan sekali di lisan. Kalimatani khafifatani ala lisan, sakilatani fil mizan, habibatani indar rahman. Ini keutamaannya. Amalan yang sangat dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amalan yang ringan, amalan yang sangat berat timbangannya. Mana dia? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nyampe 1 menit antum ngomong seperti itu jemaah? Enggak. Subhanallah, subhanallah semua nyampe beberapa detik atau mungkin puluhan detik antum mengucapkan hal tersebut. Enggak. Kita cuma batasin cuma selisih salat aja jemaah. Selisih enggak pernah mengingat Allah Jalla Jalaluhu. Maka hati-hati dengan hal tersebut. Hati-hati dengan hal tersebut. Nah, maka beliau menyebutkan di sini jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, orang-orang miskin itu mengeluhkan hal tersebut kepada Nabi SAW. Akhirnya diajarkanlah amalan-amalan yang ringan tadi, yang pahalanya besar. Pahalanya besar. Keesokan harinya balik lagi orang-orang miskin tersebut. Dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, orang kaya itu dahului kita lagi ya Rasulullah. Kenapa? Amalan yang kemarin engkau kabarkan kepada kami ya Rasulullah, mereka dengar ya Rasulullah. Diamalkan lagi sama mereka ya Rasulullah. Tambah pusing. Itu orang-orang miskin tuh pusing karena orang kaya itu banyak pahalanya jemaah. Kalau kita enggak, pusing ngelihat orang kaya itu udah punya mobil. Kita ini kapan punya mobil? Stres kita jemaah. Kalau orang miskin itu enggak, pada zaman Nabi SAW mikirin gimana caranya banyak amalan sembari berusaha untuk menghidupi keluarganya. Bukan berarti antum mendengarkan hadis ini enggak mau kemana-mana, duduk aja di masjid. Lah jemaah. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, wa idza qudiyatis salat fantasiru fil ardi wabtagu. Kemudian ketika kalian sudah selesai sholat, cari keutamaan dari Allah Tabaraka, keliling-keliling ke muka bumi ini. Maka jangan antum mengatakan, ya kita kalau belajar agama berarti enggak kerja. Siapa yang bilang antum enggak kerja? Kerja. Tapi sisihkan sedikit untuk menuntut ilmu tersebut. Nah, jemaah, kaya tidak jadi masalah. Cuman kalau dibandingkan kemuliaan ilmu dengan atas harta itu jelas. Dan yang lebih utama itu jelas, orang yang kaya lagi memiliki ilmu. Maka di sini beliau memberikan di antara perbedaan antara ilmu dan harta. Beliau mengatakan yang pertama, ilmu itu adalah warisan para nabi. Sedangkan harta adalah warisan para raja dan orang kaya. Kita katakan lagi, kaya itu tidak jadi masalah selama tidak mencegah kita dari ibadah-ibadah. Nah, kemudian yang kedua kata beliau di sini, bahwasanya ilmu itu menjaga pemiliknya. Antum kalau punya ilmu, antum akan terjaga. Mau mengerjakan perbuatan haram, ini enggak boleh, ini enggak boleh. Tapi kalau antum punya harta, antum yang akan menjaganya. Sibuk kita dengan harta tersebut. Bahkan kalau bisa ya udah antum kasih di berangkas, antum kunci, berangkas masuk lemari dikunci, kemudian lemarinya ditaruh di kamar, kunci kamar antum kunci, belum ada lagi rumah antum kunci, gerbangnya dikunci, bahkan ditaruhkan alarm, dikasihkan CCTV juga, pusing kita.
Tapi kalau ilmu, kita yang dijaga oleh ilmu tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, ilmu itu adalah penguasa atas harta. Antum kalau punya ilmu, harta itu bisa antum dapatkan. Bisa antum dapatkan. Tapi kalau antum punya harta saja, antum nggak akan bisa menguasai ilmu. Maka kata Imam Syafi'i, kalau antum pengen bahagia dunia dengan ilmu. Antum mau kerja apa? Kalau nggak ada ilmu, susah antum juga. Tapi kalau antum punya harta, kemudian antum pengen berilmu, agak susah juga, kecuali hartanya digunakan untuk nuntut ilmu. Nah, baru pas. Kemudian yang keempat, harta bisa habis dengan sebab dibelanjakan, sedangkan ilmu justru bertambah dengan diajarkan. Karena orang kalau memiliki ilmu kemudian diajarkan, pahalanya besar, jemaah ya. Maka antum belajar sedikit, ajarkan kepada orang-orang yang kita cintai, terutama istri dan anak-anak, jemaah. Ajarkan. Antum duduk di majlis taklim, dapat masalah ini, misalnya hadis ini, ajarkan ke mereka. Bahkan kalau antum punya anak kecil yang dia belum bisa sholat, ajarkan ilmu sholat, ajarkan ilmu Al-Fatihah. Antum hafal Al-Fatihah, dudukkan dia, ajarkan. Jangan suruh orang lain yang ngajarkan, jemaah. Pahalanya nanti orang yang lain yang dapat besar. Antum yang ajarkan dia Al-Fatihah, antum lagi di kamar mandi buang air besar itu dapat pahala. Itu luar biasanya. Maka punya anak harus dididik, karena anak itu yang akan menjadi amal jariah kita sampai kita meninggal dunia dan dibangkitkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian pemilik harta jika telah meninggal dunia, selesai sudah urusannya. Tapi kalau ilmu yang akan menyamai dia di dalam kuburan tersebut. Kita pernah dengar cerita orang soleh yang ketika dia meninggal dunia, kemudian dia didatangi oleh seorang yang sangat rupawan dan baunya wangi. Dan itu dikatakan ana amaluka soleh, aku adalah amalan soleh engkau, dan itu berasal dari ilmu itu yang akan menemani kita. Kemudian yang berikutnya, harta bisa didapatkan oleh siapa saja, tapi ilmu itu tidak akan bisa didapatkan kecuali orang-orang yang beriman. Harta orang kafir, orang beriman, orang soleh, orang jahat, semuanya bisa nyari harta dia, tapi ilmu nggak akan bakalan. Maka ketika kita diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu, berbahagia antum. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka dia akan dipahamkan dengan ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang ingin diberikan kebaikan oleh Allah, maka dia akan diberikan pemahaman dalam agama. Enggak mesti harus jadi ustadz, enggak mesti antum baca-baca kitab, enggak. Orang yang bagus agamanya tuh enggak harus dia ngafal beribu-ribu hadis bahasa Arab, enggak. Yang penting agamanya bagus, dia kerjakan amal-amal soleh. Kalau dia bisa hafal, dia hafal, silahkan. Kemudian sungguhnya jiwa menjadi lebih mulia, bersih dengan ilmu, dan ini diantara kesempurnaan diri dan kemuliaannya. Adapun harta, maka itu tidak bisa membuat kita sempurna. Karena orang kalau dia sudah habis duitnya, jemaah, stres dia. Tapi kalau orang memiliki ilmu, nggak akan bakalan stres, biasa-biasa saja dia. Nah, kemudian sesungguhnya mencintai ilmu dan mencarinya adalah akar dari seluruh ketaatan, sedangkan mencari dunia adalah akar bagi kesalahan. Walaupun tidak semua ya. Orang kalau mencari dunia itu nggak semua salah. Tapi kebanyakan orang kalau punya dunia itu ya aneh-aneh lah, jemaah, aneh-aneh. Kalau dulu dia ketika miskin, ya bagus dia. Tapi kalau dia sudah kaya, udah lupa sudah. Karena kadang-kadang memang harta ini yang ngerusak juga, jemaah. Tapi tidak semua orang. Karena Nabi SAW mengatakan la ba'sa bil ghina liman ittaqo. Kemudian sungguhnya orang berilmu mengajak orang kepada ketaatan kepada Allah dengan ilmunya dan akhlaknya. Sedangkan orang kaya mengajak manusia ke neraka dengan harta dan sikapnya. Tapi ingat, kita sampaikan lagi, tidak semuanya. Tapi kebanyakan orang kalau kaya itu ya aneh-aneh seperti itu. Apalagi dia nggak ada ilmu dengan hal tersebut. Kemudian sungguhnya yang dihasilkan dengan kekayaan hanyalah kelezatan binatang, kata beliau. Jika pemiliknya mencari kelezatan dengan mengumpulkannya, itulah kelezatan ilusi. Jika pemiliknya mengumpulkan dengan menggunakan untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya, ia adalah kelezatan binatang. Sedangkan kelezatan ilmu adalah kelezatan akal plus rohani yang mirip dengan kelezatan para malaikat dan kegembiraannya. Dan di antara kedua kelezatan tersebut, kelezatan harta dan ilmu, terdapat perbedaan yang sangat mencolok. Kemudian yang berikutnya, sungguh harta akan membawa manusia kepada sikap yang tidak tindakan sewenang-wenang dan sombong, kan ini memang kebanyakan.
Tapi tidak semua, ingat, tidak semua. Karena orang kalau sudah punya harta itu kadang-kadang sombong, dia luar biasa. Sombongnya membusungkan dadanya, kadang kita kumpul nggak selepal dan yang lainnya. Tapi kalau ilmu, maka dia akan terus senantiasa tawadu, kemudian dia beribadah semata-mata karena Allah. Kemudian harta membawa kepada sifat raja, sedangkan ilmu membawa kepada sifat para hamba Allah. Kemudian nilai orang kaya berada pada hartanya, sedangkan orang berilmu berada pada ilmunya. Sebagaimana kita sebutkan tadi, kalau orang kaya itu kaya banget, dia semua orang akan menyanjung dia. Tapi kalau dia sudah bangkrut, nggak ada yang peduli sama antum, nggak ada. Tapi kalau ilmu enggak. Kalau ilmu enggak, antum kalau ngelihat ada orang yang berilmu, tapi orang berilmu ini tanda kutip jemaah, yang ilmunya bagus, adabnya bagus, kemudian dia juga ilmu bagus, adab bagus. Bukan hanya sekedar ilmu, ada orang yang mengatakan ilmunya luar biasa, tapi adabnya enggak karuan. Dia bahkan sampai lebih menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan banyak orang yang menghormati dia lebih daripada Nabi SAW, padahal Nabi tidak pernah mengajarkan hal tersebut. Kemudian bahwasanya tidak ada orang yang melaksanakan ketaatan dengan benar kepada Allah kecuali dengan ilmu syar'i, dan ini butuh belajar. Nah, dan umumnya orang yang berbuat maksiat kepada Allah disebabkan karena harta. Nah, ini secara umum. Kemudian cinta mengumpulkan harta dan tamak kepada dunia pada hakikatnya adalah kefakiran jiwa dan selalu diliputi dengan ketakutan dan kesedihan. Sedangkan selalu menuntut ilmu dan ikhlas dan sungguh-sungguh mengamalkannya, mengajarkannya, pada hakikatnya adalah kekayaan hati. Semakin banyak ilmunya, maka ia semakin takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan sering antum lihat ada orang yang dia banyak duitnya tiba-tiba bangkrut jadi gila cuma. Bahkan dia gantung diri. Tapi kalau ada orang yang berilmu, diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Engkau jangan bersedih, Allah ada pada kita. Dan dia meyakini bahwasanya ketika Allah mengujinya, Allah cinta sama dia. Dan dia tahu Nabi SAW mengatakan hal tersebut. Innallaha idza ahabba qauman ibtala. Allah kalau cinta kepada sekelompok kaum, Allah akan uji dia. Berarti ketika kita punya ilmu itu, ketika Allah uji kita, sabar. Dan ingat, Allah nggak akan meninggalkan kita jemaah. Allah nggak akan meninggalkan kita. Kadang-kadang dengan ujian tersebut supaya Allah itu mengingatkan kita, ayo kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kemudian semakin banyak ilmunya, maka ia semakin takut kepada Allah dan ia merasakan kebahagiaan. Kemudian yang ke-15, orang yang kaya apabila sudah meninggal tidak akan disebut lagi namanya. Sedangkan apabila orang berilmu dan para ulama meninggal dunia, maka ilmu dan karyanya akan selalu dikenang sepanjang masa. Seperti Ustadz kita rahimahullahu ta'ala, kitab beliau kita pelajari sampai sekarang. Nah, Allah ta'ala alam shawab, mungkin ini yang dapat ana sampaikan. Maka di antara cara mensyukuri nikmat Islam, pertama, kerjakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian belajar. Yang kedua adalah belajar ilmu syar'i, karena banyak di antara syariat ada agama kita yang belum kita pahami. Sholat saja jemaah masih banyak yang kita tidak ketahui. Kita sholatnya ini dan itu. Bahkan Nabi SAW melarang kita kalau sholat itu jangan antum sujud meletakkan ujung tangan antum sampai siku seperti ini. Gak boleh jemaah, gak boleh. Maka antum angkat sedikit. Kalau antum sholat sendirian kan bisa diangkat. Kalau sholat berjamaah, angkat dikit supaya dia tidak rata. Kata Nabi SAW, wala tasjud imbisatil kalbi. Jangan engkau sujud kayak seperti anjing tidur. Itu haram hukumnya jemaah. Walaupun sholat kita tidak batal, ternyata masih banyak. Kadang kita kalau sholat itu macam-macam sudah jemaah. Macam-macam. Ternyata banyak yang masih kurang. Maka pentingnya belajar ilmu syariat, ilmu syar'i sesuai dengan kebutuhan kita yang wajib-wajib. Kemudian ilmu itu lebih mulia daripada harta. Tapi kita katakan kalau ada orang yang memiliki harta lagi memiliki ilmu, jelas itu lebih utama. Kemudian kaya itu tidak dilarang dalam agama Islam. Bahkan itu akan menjadi baik ketika kita gunakan dalam ketaatan. Bahkan dalam hadis yang sahih, satu lagi jemaah, kita nggak boleh iri sama orang. Hukum asal iri itu nggak boleh, hukumnya haram. Kecuali kepada dua orang. Siapa dia? Orang yang kaya yang menggunakan hartanya di jalan Allah. Antum harus iri. Boleh antum berangan-angan, ya Allah, kapan ya punya duit 271 triliun, anak akan bersedekah. Boleh jemaah. Boleh. Bahkan antum minta sebanyak-banyaknya. Boleh. Kita ngelihat ada orang, Masya Allah, orang kaya berinfak dia. Kan kadang-kadang terbesit dalam hati kita. Ya Allah, kapan anak punya duit banyak, kemudian anak bersedekah kayak si fulan. Boleh, silakan jemaah. Itu iri yang dibolehkan. Kemudian yang kedua, ngelihat orang itu lebih takwa daripada kita. Harus iri.
Dia sudah miskin, nggak punya apa-apa, rajin ibadah. Lah kita yang kaya, banyak duit, semuanya diluaskan, masa nggak rajin ibadah? Kalah dong kita. Nah, maka kita cari dunia dan akhirat. Nama Allah Ta'ala alam shawab. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Kalau ada pertanyaan, tafadhol bisa ditanyakan berkaitan dengan apa yang kita pelajari, atau mungkin ada yang perlu ditanyakan. Nah, barakallahu fikum. Ibu mungkin ada pertanyaan, tafadhol. Nah, bagaimana cara menghadapi rasa malas ketika ini, khusus bagi perempuan kalau lagi haid itu jemaah. Malasnya luar biasa. Apalagi kalau kita salah sedikit ngomel-ngomel jemaah. Ini istri itu kalau salah sedikit ngomel-ngomel, anaknya ribut, diomelin jemaah. Ya kadang mungkin nggak tahu ya lagi apanya lah itu, perempuan memang kondisi seperti itu luar biasa. Gimana caranya? Maka cari keutamaan-keutamaan. Ingat keutamaan. Contoh masalah berzikir lah. Dia adalah amalan yang ringan, kemudian juga pahalanya besar, maka sempatkan untuk berzikir. Membaca Al-Quran juga boleh, silakan. Orang haid itu boleh membaca Al-Quran, jemaah boleh. Berlepas dari khilaf para ulama, ada yang nggak boleh memegang, ada yang nggak boleh ini dan yang lainnya, maka silakan membaca Al-Quran itu sedari hafalannya, apalagi kalau punya hafalan silakan. Kemudian kerjakan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Nanti kalau haid itu jemaah, jangan sampai misalnya kayak ada taklim, jangan sampai nggak hadir, duduk saja sudah mendengarkan. Nah, itu adalah keutamaan. Kemudian minta pertolongan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Itu yang penting. Karena yang membuat kita malas ini godaan dari setan. Karena sudah berjanji setan tersebut. Dalam surat Ali Imran, setan itu mengatakan la'utiyannahu wa la'atiyannahum. Apa kata Allah Jalla Jalaluhu? Ketika setan itu dikeluarkan dari surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian dia mengatakan, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan aku sampai hari kiamat. Qala innaka minal munzirin. Engkau adalah makhluk yang ditangguhkan pada hari kiamat. Qala fa bima aghwaytani la aqudan lahum siratal mustaqim. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Itu janji setan. Dari depan, belakang, kanan, kiri akan diganggu kita oleh setan tersebut. Maka kita butuh minta tolong sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mana minta tolong? Doa jemaah, supaya enggak malas. Karena Nabi SAW ketika beliau sholat, beliau berdoa. Ketika beliau selesai sholat, beliau berdoa mengatakan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kemudian, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ini doa supaya jangan dihinggapi oleh rasa, karena Allah yang Maha menolong. Kemudian kita mengatakan, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai zat yang maha hidup, lagi berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku minta tolong, aslih li sya'ni kullah, perbaiki semua urusanku ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfatain. Jangan engkau biarkan aku mengerjakan suatu pekerjaan dan engkau tidak bantuin aku ya Allah, walaupun sekejap mata. Berarti banyak berdoa ya. Banyak berdoa. Karena memang waktu kotor kita itu, ketika kita waktu haid itu godaan setannya luar biasa. Ngegosip juga kita juga. Karena lagi enggak bersih. Lagi enggak sholat. Karena sholat ini kan bisa menolak setan yang masuk ke dalam kita. Tapi lagi kotor nih, kesempatan. Lihat deh ibu-ibu kalau mulai haid itu tensinya itu kayak pengen marah-marah. Lihat anaknya agak aktif dikit diomelin. Kita pun hampir-hampir kena marah juga cuma kalau ibu-ibu sudah mulai datang bulannya. Nah, gimana caranya? Yang terbaik itu adalah dengan banyak berdoa, minta tolong kepada Allah Jalla Jalaluhu. Nah, Allah Ta'ala namsa. Ada lain kata? Kalau nggak ada kita cukupkan. Nah, Allah Ta'ala alam shawab. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda pribadi jemaah, kemudian bagi para jemaah. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan semua urusan kita jemaah, memudahkan urusan dunia, urusan akhirat kita. Kemudian jangan lupa belajar ilmu agama. Sisihkan waktu kita untuk belajar. Barang-barang mungkin sekali seminggu, khususkan ada waktu untuk duduk di majlis taklim, atau mungkin setengah jam tiap hari baca-baca artikel, atau mungkin lihat
YouTube kayaknya lebih enak karena kan kita sering berbaring kemudian scroll YouTube. Nah, ada kajian di sana. Ustadz-ustadz yang Masya Allah membawa Al-Quran Sunnah Nabi sesuai dengan pemahaman para sahabat, maka antum tonton. Walaupun sekedar lewat saja biasanya ada tambahan daripada nggak ada lewat sama sekali. Maka ingat, kita luangkan waktu kita untuk nuntut ilmu. Jangan antum nuntut ilmu ketika waktu luang, walaupun itu juga baik. Itu juga baik. Ketika antum kerja kemudian libur, nah gunakan itu. Khusus untuk liburan ini 1 hari ana untuk nuntut ilmu. Silakan gunakan. Atau mungkin ada waktu antum kosong, antum duduk majelis taklim juga itu boleh. Cuman usahakan kalau memang ada khusus waktu antum siapkan, sediakan, maka itu yang terbaik di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala dan pahala yang sangat besar. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memasukkan keluarga kita, anak-anak kita, orang-orang kita cintai, istri kita, suami kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Memberikan keberkahan kepada mereka. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.